welcome back to my YouTube channel. Kali ini Bidan Sari ingin menjawab pertanyaan beberapa ibu-ibu yang nge-DM Bidan Sari di Instagram. Ibu itu tanya, bagaimana menyusui bayi yang tepat dan benar. Nah, sebenarnya Bidan Sari mau jawab itu langsung, namun menurut Bidan Sari nggak afdol juga ya kita langsung ke belajar posisi yang tepat sementara kita sendiri belum tahu apa itu ASI, bagaimana kandungannya, bagaimana manfaatnya, teksturnya, kurang enak ya. Nah, Sari akan mulai dari awal dulu. Apa itu ASI atau air susu ibu? Penasaran? Ikuti terus video ini sampai akhir. Sekilas tentang ASI. ASI atau air susu ibu. ASI atau air susu ibu adalah cairan yang disekresikan oleh payudara ibu yang merupakan makanan alamiah dan bernutrisi tinggi dan juga berenergi tinggi yang diproduksi selama kehamilan. Itu dia ya ASI. Nah, ada juga disebut dengan ASI eksklusif. Nah, apa ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu mulai bayi lahir sampai berumur 6 bulan. Bahkan air putih pun tidak boleh diberikan. Karena menurut penelitian, memberikan ASI eksklusif kepada bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan itu sudah cukup untuk membantu perkembangan bayi dari usia 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, mendengar arti air susu ibu dan apa ASI eksklusif, pastinya ibu-ibu semua bertanya dong, wah, sampai air putih nggak bisa diberikan. Pertama kali ibu itu menyusui, cairan yang keluar adalah cairan yang berwarna bening, agak kekuning-kuningan. Inilah yang disebut dengan kolostrum. Dan ini jangan dibuang dan jangan dilap. Pasalnya, cairan kolostrum tersebut mengandung banyak sekali manfaat dan zat yang berguna bagi bayi, yaitu seperti vitamin A, antibodi tubuh bayi, dan juga sel darah putih. Setelah cairan kolostrum habis, maka cairan yang akan datang melalui payudara ibu itu adalah cairan seperti berwarna susu yang tak kalah banyak manfaatnya. Inilah yang akan menjadi makanan dan minuman bayi selama proses pertumbuhannya. Nah, tidak hanya kolostrum yang mempunyai manfaat yang segudang rasa. ASI yang berwarna putih tadi pun seperti susu memiliki kandungan yang sangat baik. Di antaranya, yang pertama adalah karbohidrat. Laktose merupakan salah satu jenis karbohidrat yang dapat memberikan kurang lebih 42% energi untuk bayi. Yang kedua adalah protein. Protein di dalam ASI ibu terdiri dari dua, whey and casein, yang dimana keseimbangan keduanya dapat membuat penyerapan menjadi lebih baik untuk bayi. Yang ketiga adalah lemak, bahan yang penting untuk proses penyerapan vitamin tertentu, sumber utama kalori. Yang keempat adalah mineral. Beragam mineral yang terkandung dalam ASI ibu, yaitu zat besi,
zinc, kalsium, natrium, magnesium, dan lain-lainnya untuk menunjang tumbuh kembang bayi, kuat tulang dan otot, juga saraf bayi. Dan masih banyak kandungan ASI yang lainnya. Diperkirakan nih lebih dari 200 elemen. Hebat ya kandungan air susu ibu ini. Nah, itulah makanya sebaiknya ibu menyusui bayinya. Yang selanjutnya adalah fungsi dari air susu ibu itu sendiri. Yang pertama adalah sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat. ASI mengandung zat antibodi untuk kekebalan tubuh bayi, membuat bayi dapat melawan bakteri dan virus penyebab penyakit seperti diare, asma, alergi, dan beresiko kecil untuk mengalami obesitas dan DM tipe 2 di kemudian harinya ketimbang bayi yang tidak diberikan ASI. Yang kedua, membuat berat badan ideal. Nah, ASI lebih sedikit merangsang hormon insulin ketimbang susu formula, di mana hormon insulin dapat memicu bentukan lemak. Tapi kalau ASI tidak banyak memicu pembentukan lemak. Dan bayi yang diberi ASI memiliki kadar leptin yang lebih tinggi. Leptin itu hormon yang berperan untuk memberi rangsangan, rasa kenyang, dan metabolisme lemak. Fungsi yang ketiga adalah tulang bayi lebih kuat. Tulang leher dan tulang belakang bayi yang diberi ASI eksklusif lebih kuat daripada bayi yang diberi ASI kurang dari 3 bulan atau bahkan tidak diberikan ASI. Karena itulah ASI eksklusif ini menunjang tulang bayi jauh lebih kuat. Yang keempat, mendapat limpahan kolesterol. Bagi bayi, asupan ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Berbeda dengan halnya orang yang sudah tua, yang seharusnya kolesterolnya harus dicek. Nah, bayi sangat memerlukan ini, dan ini banyak terkandung di ASI ibu. Oke, itu dia tadi manfaat atau fungsi ASI untuk bayi. Dan tidak hanya untuk bayi, untuk ibunya juga ada. Fungsi yang pertama untuk ibu yaitu mengurangi pendarahan. Ketika bayi menghisap puting ibu merasakan kontraksi di rahim sehingga membantu ibu untuk mencegah pendarahan usai melahirkan dan membantu mengembalikan bentuk rahim seperti sebelum hamil. Fungsi yang kedua yaitu sebagai KB alami. Ovulasi bisa terhambat ketika Anda memberikan ASI eksklusif. Ini biasa disebut juga dengan metode aminore laktasi dan disarankan untuk ibu siap menyusui bayinya kapanpun bayi tersebut mau. Ketiga, tubuh lebih cepat langsing. Nah, proses menyusui ini memakan banyak kalori loh ibu-ibu. Makanya kadang ibu-ibu tuh kurus karena kalori yang dikeluarkan untuk bayi saat menyusui itu banyak. Namun sebenarnya untuk membuat langsing perlu diteliti lagi ya. Yang keempat adalah hemat uang. Pastinya dong ya, tanpa beli itu adalah yang paling hemat dibandingkan susu yang apapun yang ada di dunia ini ya kan. Tetapi kandungannya jauh lagi lebih baik dibandingkan susu yang lagi mahal-mahalnya yang dijual di toko. Nah, di sini yang ibu perlu perhatikan, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi sehingga ASI yang ibu berikan kepada bayi pun berkualitas sehingga dia bisa menerima gizi seutuhnya dan dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, itu adalah untuk ibu.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana teksturnya Ibu Bidan? Memberi ASI eksklusif dan berlanjut sampai dengan usia 2 tahun sangatlah penting, dan penting juga untuk Ibu pahami tekstur penyusun ASI Ibu yang Ibu berikan kepada bayi ada 2 jenis. Yang pertama hand milk, yaitu cairan ASI yang memiliki tekstur kental yang biasanya keluar di akhir menyusui. Semakin banyak keluar, maka semakin banyak kandungan lemak dalam ASI ibu. Kedua tadi adalah formula milk. Cairan ini adalah cairan yang bertekstur encer, kandungan lemaknya lebih rendah dan keluar biasanya di awal menyusui. Nah, itu dia ya, kita berarti sudah tahu. Makanya terkadang kalau kita perhatikan di awal kita menyusui itu bisa nyemprot kencang kali kan. Nah, di akhir dia jadi netes gitu kan. Itu kan seperti jadi mengental dia ya. Nah, itu dia ya tekstur ASI. Oke, untuk informasi ini semoga ibu paham dan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana menyusui yang baik. Tunggu sesi selanjutnya. Bye bye.